پی حمله سبعانه دولت جنایت پیشه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسید. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, situasi damai di Palestina pada umumnya, saya kira koridor-koridornya ada di situ. Sekarang kita harus review kebijakan kita dalam BOP misalnya. Sudah pasti ini tidak akan jalan apa yang dilakukan Trump melalui BOP-nya. Negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat, kita pun ditipu. Selamat malam. Pasca serangan Amerika Israel ke Iran, keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan Donald Trump kembali disoal. Keanggotaan Indonesia di BOP dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Amerika Israel serang Iran, haruskah Indonesia keluar dari BOP? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Mbak Nurul Arifin, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar, Mbak? Baik, selamat malam. Hadir juga Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli dari KSP. Selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih. Ada juga Mbak Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Last but not least, Kiai Suud, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wakil Ketua MUI. Alhamdulillah. Sekaligus saya yang pertama ke Kiai. MUI terakhir gimana posisinya? Pertama sempat bertemu dengan Presiden, kemudian memberikan dukungan, tapi terakhir katanya meminta supaya Indonesia segera keluar dari BOP, atau ada formasi lain nih malam ini? Bahwa di MUI ya dinamis. Yang inti daripada seluruh message yang disampaikan kepada Presiden atau bahkan untuk publik adalah intinya untuk ad-darar yuzal, bahwa resiko-resiko harus bisa diminimalisasi, bahwa madorot itu bisa dihilangkan, bahwa as-sulhu khairun, itu dasar-dasarnya, perdamaian adalah lebih baik. Maka ketika demikian, MUI menyampaikan pesannya kalau kira-kira di situ maslahatnya kurang, ya keluar saja, kan kayak gitu. Lah ini artinya apa? High call, high support. High call, high support. Bagi seorang pemimpin, ini bisa menjadi alat, tool untuk diplomasi. Alat untuk diplomasi. Kiai mau mengatakan bahwa ya, Pak publik Prabowo saya minta gini, publik saya minta gini. Permintaannya jelas. Ini kita harus berbuat untuk damai. Tapi BOP jobnya adalah perbuatan damai di Gaza dan di Palestina, kan? Ini BOP kan dari kemarin tidak ada jobnya untuk Iran, dan ini jobnya kan itu masih dalam rapat pertama Dewan Perdamaian di Gaza. Ya, Dewan Perdamaian batas kebetulan ada masih ada, ya masih ada di Iran, ya. Gaza dan di Palestina. Lah, call tingginya ya pokoknya harus perdamaian yang dicita-citakan, yang diinginkan. Apalagi kalau keinginan publik yang lebih luas lagi, Palestina harus merdeka. Intinya kan di situ ini. Kalau ngomong BOP, bukan walaupun ada benang merahnya, ketarik antara perang Iran dan Israel dan perang Iran dan Amerika. Tapi BOP di situ positioningnya. Nah, ketika demikian kita
orang MUI mengharapkan sekali ya Presiden mestinya bisa memainkan ini untuk bagaimana bisa damai. Karena agama mengajarkan wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Jika ada ruang sekecil apapun kecondongan untuk damai, masuklah. Loh, artinya MUI mendorong bahwa Presiden dan Indonesia tetap ada di Nah, karena high dalam call-nya konteks. begitu kan. Oke. Kalau kira-kira memang sudah nggak mampu, stop, tidak ada celah untuk damai, ya ngapain ada manfaat di situ, ya keluar aja. Setelah ada agresi Amerika Israel ke Iran, tetap juga posisi sarannya tetap ada di. Ya kan nanti MUI akan dinamis jika kedepannya nanti bisa berubah lagi. Wong perang Trump aja bisa berubah statementnya. Ngomong 15 hari, 10 hari selesai, 15 hari selesai, bisa lebih panjang. Jadi dalam konteks mencapai atau menarget sebuah kemaslahatan, ya dinamis. MUI juga nanti akan dinamis. Ya, Gitu kira-kira. Saya ke Ulta, kan sebenarnya gini, kenapa kemudian kembali disoal? Dari awal juga sudah ada pro kontra di soal ya setelah ada serangan Iran. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak ada urusannya dengan BOP sebetulnya. Tapi ya reaksi muncul, ada 60 tokoh minta untuk mundur. Terus kemudian di tengah itu justru Presiden Prabowo menyampaikan kepada publik bahwa ingin menjadi penengah antara konflik ini. Satu hal itu bagus karena orientasinya adalah perdamaian, tapi satu sisi juga menimbulkan pro kontra. Sebetulnya apa sih sebenarnya yang akan dijaga oleh Presiden dalam hal ini? Tentunya yang sangat ingin dijaga oleh Pak Presiden ini adalah perdamaian dan komitmen kita kepada Palestina untuk mendukung kemerdekaan, itu sudah pasti. Tapi saya setuju dengan Pak Kiai tadi, itu sudah sangat komprehensif menjelaskan bahwa ini adalah dua hal yang berbeda walaupun memang ada benang merahnya gitu. Tapi BOP ini adalah struktur atau semacam forum yang dibuat untuk rekonstruksi Gaza tahap bertahap, itu sudah dijelaskan. Tapi Menlu Sugiono semalam sudah menyatakan juga bahwa semua perbincangan atau hal yang didiskusikan di BOP sekarang bahkan juga sedang di hold karena negara-negara GCC yang di sana juga terdampak, juga diserang oleh Iran. Artinya ini masih sangat dinamis, Pak Yai, benar sekali. Dan kita juga jangan merespon ini dengan hanya karena tekanan. Tapi kita harus melihat aspek strategisnya. Itu kenapa Pak Prabowo, Presiden kita itu mengajukan diri untuk menjadi mediator agar mau ini akan disambut atau tidak, tapi ini adalah bagian dari simbolis beliau untuk mengajak negara-negara muslim dan juga negara-negara yang terdampak di GCC itu, mari kita deeskalasi. Tujuannya deeskalasi. Bagaimana agar ini tidak spill over kemana-mana, dan bagaimana BOP ini bisa kita manfaatkan juga sebagai forum tadi, ruang kecil yang bisa kita maksimalkan. Meskipun kalau dari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran kan mengatakan bahwa tidak ada perundingan setelah ada serangan. Kira-kira gimana? Ya, itu Menteri Luar Negeri Iran menyatakan seperti itu, tidak akan ada. Tapi kan ini dinamis. Trump juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyerangan. Ini mungkin bisa 4 minggu, 2 minggu, 5 minggu, mereka mengatakan itu. Tapi kan ini semua masih bergejolak, ya kan, masih pasti ada back channel juga yang masih berusaha untuk mendamaikan kedua pihak ini gitu. Ada yang mengatakan bahwa yang disampaikan Pak Prabowo sebenarnya lebih memberikan pesan bahwa perdamaian adalah yang utama, sehingga dia menawarkan diri sebagai mediator, bukan ke aspek yang bakal teknisnya seperti apa, tapi lebih kepada seruan damai. Itu kita harus seruan damai, kita harus menyerukan damai, mengutuk saja tidak cukup, beliau bersedia untuk menjadi mediator. Ini bukan hal domestik yang dijual untuk masyarakat Indonesia, bahkan di luar negeri sudah diperbincangkan tentang ini. Oke, Mbak Dina melihat seperti apa kalau satu soal pro kontra, termasuk juga MUI, meskipun tadi Pak Kiai mengatakan ya dilihatlah eskalasinya, meskipun kemarin kan saya dengar statement juga dipertimbangkan untuk mundur gitu kan, keluar dari BOP, tetapi dari istana juga ada kalimat ya gampang tinggal dievaluasi. Nah, kalau Mbak Dina gimana melihatnya?
Ya kalau saya pikir kita tuh dalam melakukan sesuatu tuh perlu punya paradigma yang firm ya. Ketika kita bicara soal perdamaian, perlu juga dipahami bahwa perdamaian yang berkelanjutan itu perlu ada keadilan. Kalau tidak, selama keadilan belum ditegakkan, perdamaiannya akan hanya sementara. Kita bicara soal deeskalasi ya akan sementara saja ketika akar persoalannya belum selesai. Nah, BOP dan perang antara Iran, Amerika, Israel itu sebenarnya kaitannya sangat besar karena alasan utama Iran diserang itu nggak lain karena Palestina. Karena Iran selama ini sejak 1979 itu memberikan bantuan persenjataan untuk para pejuang Palestina. Dan Iran itu kemudian diembargo, dikucilkan, disanksi segala macam dengan tuduhan membantu terorisme. Dan yang dimaksud terorisme adalah para pejuang Palestina. Padahal para pejuang Palestina ini menurut resolusi PBB sendiri nomor 37/43 tahun 1982, setiap bangsa yang diduduki atau dijajah oleh kekuatan lain itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, bahkan di situ eksplisit termasuk dengan penggunaan senjata. Artinya itu haknya orang Palestina untuk melawan. Dan pihak luar itu kalau memang mau membantu ya itu haknya juga, artinya sah berarti ketika ada bantuan karena haknya Palestina sah berarti membantu pun sebenarnya sah. Tapi situasinya adalah ketika Iran membantu Palestina itu dianggap ancaman oleh Israel. Ancaman terhadap Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dianggap sama dengan ancaman terhadap Amerika Serikat, sehingga dalam perang ini kelihatan bahwa Trump itu justru sedang membantu Israel. Nah, di BOP katanya Trump ingin mengupayakan perdamaian di Gaza. Kan jadi kontradiktif antara moral dan politik dan perang gitu ya. Secara moral katanya ingin membantu Palestina, tapi faktanya justru menyerang Iran, meskipun yang disebut-sebut itu soal nuklir, padahal kan nuklir perjanjian sedang berjalan dan JCPOA pun sudah ada. Tapi alasan sebenarnya, dan kalau kita lihat pidatonya Trump ketika deklarasi di hari Sabtu itu dia menyebut dosanya Iran tuh ini, tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya meskipun itu dia selipkan adalah bantuan Iran kepada Hamas. Nah, itu akarnya, sehingga di sini kalau balik lagi saya pikir kalau posisi Indonesia memang betul-betul ingin perdamaian yang berkelanjutan, bukan hanya perdamaian istilahnya negative peace ya kalau menurut Galtung, bukan hanya perdamaian yang sementara saja. Tentu kita perlu melakukan hal-hal yang lebih fundamental lagi gitu ya. Keanggotaan di BOP saya pikir justru bertentangan secara kontradiktif dengan prinsip negara kita yang katanya ingin memperjuangkan perdamaian dan dan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oke, saya ke Mbak Nurul. Mbak Nurul, Komisi 1 tentu mewakili DPR, pasti sudah ada diskusi dan akan merumuskan apa ini sikapnya ya sebagai partnernya pemerintah. Anda melihat posisi Indonesia di BOP dalam konteks pro kontra ini seperti apa, atau jangan-jangan sudah lebih maju? Komisi 1 sudah merumuskan rekomendasi atau akan memanggil? Ya, pertama kami juga dalam komisi itu ingin menggali lebih dalam sebetulnya waktu itu tentang BOP yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden di bulan Januari. Jadi kami memanggil mitra kami Kemenlu begitu ya. Pak Sugiono juga menjelaskan secara tertutup memang karena memang tidak semuanya bisa terbuka. Dan kebetulan kami juga mewakili Komisi 1 bersama-sama dengan para mantan Menlu dijelaskan oleh Bapak Presiden di istana ya, sama ya Pak ya kita juga. Jadi kita tahulah backgroundnya sampai Indonesia ini masuk dan bergabung di dalam BOP itu kenapa begitu? Karena tertutup, saya tahulah nggak mungkin dibuka semua, tapi mungkin bisa diberikan nuansanya. Ya. Pasti ada pertimbangan dari Presiden dan ini dalam konteks komunikasi publik kan publik berhak tahu, paling tidak memudahkan juga langkah pemerintah. Ini kan kalau dari ceritanya 2 hari menjelang World Economic Forum itu ditutup ya, Bapak Presiden dipanggil, kemudian juga bersama dengan negara-negara lain itu yang ada Egypt, ada Pakistan, Uni Emirat Arab, kemudian Turki, dan satu lagi Arab Saudi, Indonesia, satu negara lagi saya lupa. Nah, ini bersama-sama dengan 8 negara itu dipanggil, kemudian untuk dijelaskan oleh Pak Presiden Trump begitu ya tentang BOP itu. Dan memang kalau
yang Indonesia pegang itu, satu yang kita mau ambil dari situ intinya adalah bahwa Indonesia ikut serta membangun, karena kan ini intinya untuk membangun merekonstruksi Gaza begitu ya, membangun dan menjaga kesehatan juga keselamatan rakyat di jalur Gaza tersebut. Memang kalau dalam kaitannya kenapa tidak disebutkan Palestine? Kalau Palestine itu sebetulnya kita juga sudah mempunyai sikap dengan solusi dua negara. Oh, two state solution. Ya, two state solution itu. Jadi itu sudah satu prinsip yang sebetulnya tidak bisa diganggu gugat. Nah, bahwa ada BOP, kemudian di sini dengan satu misinya untuk membangun Gaza itu, ya Indonesia sebetulnya tidak melihat sebagai hal ini sebagai satu defisit begitu, tapi juga kita menempatkan diri melihat benefitnya berada di jajaran negara-negara Islam, negara-negara Arab besar lainnya. Jadi ini adalah satu profit dari Indonesia bergabung di situ. Tapi prinsip yang ingin dibawa oleh Bapak Presiden bahwa beliau mengatakan Indonesia hanya akan ini loh, kita akan membangun, ikut serta membangun, bukan pelucutan senjata Hamas loh. Kita tidak mau yang seperti itunya begitu. Jadi untuk membangun wilayah Gaza, kemudian membangun kesehatan masyarakat Gaza dan juga menyalurkan distribusi logistik dan sebagainya. Nah, ini kami dijelaskan seperti itu. Kami juga mencoba mengerti begitu, karena dengan kegilaannya Trump kita tahu bahwa dia bisa menganeksasi bukan menganeksasi sih, mengintervensi dan menangkap. Langsung. Iya. Maduro diambil, Irak di Venezuela diambil. begitu ya. Itu mungkin jadi pertimbangan. Nah, betul Pak. Jadi kita juga prinsipnya Bapak Presiden itu kita tidak ingin perang, kita ingin damai. Karena prinsip negara ini adalah kita menjaga perdamaian dan kemanusiaan. Dan tadi ada satu yang menarik dari Ibu Dina ya. Saya mendengar tadi bahwa kita harus melihat akar masalah ya Bu ya. Kemudian Iran ini kan sebetulnya dianggap membantu terorisme ya, dalam hal ini Hamas dengan persenjataan dan sebagainya. Mungkin kalau saya melihat, saya mencoba beralur pikirnya begitu. Ini dijadikan alasan juga untuk Amerika bahwa dia bisa masuk ke Iran dengan alasan yang publik tahu begitu bahwa dia mendukung terorisme, tapi sesungguhnya yang diincar oleh Amerika adalah kekayaan energinya begitu. Karena yang sudah juga Amerika menyerang dan Venezuela misalnya membunuh misalnya Libya, Saddam Hussein gitu ya, Venezuela, dan kita nggak tahu lagi mana. Semuanya untuk mengambil kekayaan alamnya begitu. Itu yang saya lihat. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang tidak cuma politis saja, tapi kepentingan ekonomi. Di situ berjalan paralel gitu ya. Tidak hanya posisi Indonesia di Board of Peace, tapi juga bagaimana Indonesia menghitung jika krisis di Timur Tengah ini terus berlangsung terkait dengan dampak terhadap dalam negeri. Penjelasannya setelah yang satu ini, tetaplah di Satu Meja The Forum. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau... Sudah terbukti kok, kita nggak bisa mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kita tidak punya leverage. Islam moderat, non-blok segala macam, bukan lagi leverage dalam paradigma geopolitik sekarang. Sekarang kita harus review kebijakan kita dalam BOP misalnya. Buat saya kita terlalu narsis ya, padahal tidak ada yang memuji-muji kita. Yang ada adalah negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat, kita pun ditipu. Masih di Satu Meja The Forum, ditipu Amerika. Mbak Dina, sependapat dengan Pak Dubes? Ya, mungkin saya pikir Pak Dubes ini ya merefer ke ART ya, saya pikir ya. Jadi gini, Agreement of Reciprocal Tariff itu kan ditandatangani pada hari yang sama dengan sidang perdananya BOP ya. Oh, jadi perspektifnya melihat ini menjadi satu kesatuan gitu. Ya, saya pikir jadi gini, ketika ada dua kebijakan strategis besar dilakukan di saat yang hampir bersamaan, bahkan itu dalam hari yang sama, itu dalam praktik diplomasi kelihatan sekali ada policy linkage ya, dan ada ketergantungan satu sama lain, seolah-olah ini syarat untuk ini gitu. Dan saya pikir Pak Presiden berharap dengan perjanjian tarif ini kita punya dapat dapat keuntungan ekonomi. Tapi ternyata kan setelah dipelajari oleh banyak sekali lembaga pemikir ekonomi yang saya baca, itu kan banyak sekali pasal-pasal yang dianggap merugikan Indonesia gitu. Tapi juga ada memang tarif yang menguntungkan juga. Betul, ya, tapi ada yang merugikan. Jadi artinya seharusnya ada upaya untuk revisi kan gitu ya. Dan saya pikir ditambah lagi dengan situasi sekarang semakin terbukti bahwa BOP ini tidak bisa menciptakan perdamaian. Justru kan gini ya, sebenarnya kan BOP itu alasan didirikannya kan karena ada resolusi 2803 PBB. Betul, di situ memang ada di resolusi itu
ada mandat untuk mendirikan Dewan Perdamaian yang melaksanakan 20 poinnya Trump ini. Tapi kemudian kan Trump membuat sendiri versi dia sendiri yang berbeda dengan yang dimaksud dengan resolusi 2803. Apa maksud di BOP ini? Dia jadi ketuanya. Dia kemudian yang menetapkan aturannya. Piagam BOP ini kita lihat. Tapi dari sisi motivasi, tujuan itu kan mungkin bisa juga ketika ada inisiatif beberapa negara, kebetulan yang memimpin adalah Presiden Amerika untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut di the problem, the detail, the devil is in the detail gitu loh. Jadi ketika kita baca detailnya, ketika kita baca piagam atau charternya BOP, kan itu sama sekali tidak ada bicara soal Palestina, soal kemerdekaan Palestina itu enggak, bahkan Gaza pun enggak. Tapi kemudian dibentuklah divisi, istilah divisi lah gitu ya, divisi yang disebut Dewan Gaza gitu ya. Dewan Perdamaian Gaza. Jadi beda dengan BOP yang tubuh besarnya, tapi ada Dewan Perdamaian Gaza, Dewan Eksekutif Gaza, ya, Gaza Executive Board. Menjadi bagian dari BOP. Betul. Nah ini yang kemudian sedang fokusnya di sini. Tapi BOP-nya sendiri yang bicara soal perdamaian, kan terbukti sekarang kalau memang ingin berdamai, kenapa harus menyerang negara lain yang berdaulat gitu loh maksudnya. Sehingga saya pikir suara-suara publik yang menginginkan Indonesia keluar dari perdamaian karena melihat Trump ini bukanlah pejuang perdamaian. Kenapa kita harus bergabung dengan sebuah lembaga yang memang dibentuk oleh Trump dan kekuasaannya juga didominasi oleh Trump, karena ada hak vetonya Trump misalnya, keanggotaannya kan juga harus atas restu Trump juga. Nah, saya pikir Indonesia, bangsa Indonesia ini yang punya sangat keterikatan emosionalnya sangat besar ya dengan Palestina, simpatinya orang Indonesia dengan Palestina itu sangat besar, sehingga publik itu melihat ini satu paket semuanya. Ini satu paket bahwa Trump ini sama sekali tidak memperjuangkan Palestina dan bahkan justru membantu Israel untuk menyerang Iran. Oke, saya ke Ulta. Kalau dari penjelasan Mbak Dina kan memposisikan bahwa ada satu ikatan emosional bangsa Indonesia mencederai perjuangan Palestina dan sebagainya. Tapi satu sisi lain kan juga ini ada upaya baru untuk menyelesaikan persoalan di sana, dan Pak Prabowo secara aktif mengatakan kalau untuk perdamaian kenapa tidak? Iya, pertama tadi yang menanggapi yang di awal bahwa terkesan KTT perdananya BOP kemudian ada hal yang transaksional berdasar dengan hal-hal yang trade tadi gitu. Menurut saya ini oversimplifying. Hanya karena kebetulan waktunya bersamaan. Ya, karena maksud saya seorang Trump. Ya. Seorang Trump yang bahkan Netanyahu itu untuk melobi mungkin ya sehingga menyerang Iran sampai sekarang itu dalam masa presidensialnya, administrasinya Trump baru bertemu 6 kali. Presiden Indonesia sudah bertemu 2 kali, artinya ini ada 2 kompartemen yang berbeda. Dan ini tidak bisa disimplify dengan ini karena ini kemudian menjadi ini. Itu kan agak apa namanya? Anda mau bilang bahwa jangan kaitkan soal itu ada kategori sesat berpikir namanya false dichotomy. Jadi tidak bisa dikatakan ini seperti ini kemudian ada transaksi di balik itu. Ini adalah kesempatan bagi Pak Presiden, Menlu, Pak Erlangga juga Menko ya waktu itu mengatakan bahwa ini forumnya di sini tentang BOP, kita di sini. Jadi tidak ada campur aduk itu. Terus yang kedua adalah tentang apa tadi ya? Pertanyaannya? Posisinya Indonesia ketika disampaikan bahwa ini kan mencederai rasa. Tadi Pak Kiai sendiri ya sebagai Waketum MUI ya yang sangat kita hormati, menyatakan bahwa sekecil apapun ruang yang bisa kita manfaatkan akan kita manfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Dan perlu diingat juga, baca detail lagi bahwa di pasal 19 dan 20 itu ada menjelaskan tentang transition to statehood untuk Palestina ini. Memang bertahap ya kan, dan Indonesia juga mengatakan bahwa kalau misalnya ini dalam waktu 3 tahun kita belum ada transaksi 17T yang selalu diumbar-umbar itu ya, nggak ada sama sekali. Kalau misalnya dalam waktu 3 tahun tidak ada perkembangan nih, ya udah kita menarik diri dari ini. Dan satu lagi, jangan melihat kita bergabung ke BOP kemudian semua pintu tertutup, enggak. Kita masih bisa menggunakan channel-channel di politik yang lain. Bahkan termasuk evaluasi terhadap BOP sendiri kan sudah disampaikan. Kita akan lakukan jika ada nanti KTT lagi, maka Indonesia akan bersuara di sana. Oke, Kiai. Kiai,
kan MUI menjadi salah satu pihak yang hadir di pertemuan di awal tuh kan, dan waktu itu keluar tanda kutip bisa kita simpulkan mendukung lah, tapi terakhir juga mengkoreksi. MUI persisnya seperti apa sih sikapnya? Ya jelas sikapnya itu mempunyai keinginan yang tinggi sekali bahwa Palestina merdeka, bahwa kalau perang itu ya berhenti, kan gitu, bahwa asul khairun minal harb, bahwa damai itu lebih baik daripada perang. Itu inti daripada message-nya MUI kepada Presiden. Maka kalau kira-kira di sana tidak ada harapan untuk bisa yang diminta itu, ya keluar. Kan kayak gitu. Sekarang ada harapan nggak? Cara memaknainya kan begitu kan. Sekarang ada harapan nggak? Lah Presiden kan menyampaikan bahwa masih ada harapan. Oh, masih ada harapan. Ya, Presiden menyampaikan. Kalau menurut MUI? Ya, kalau menurut saya sekarang, saya minimal saya ya, namanya usaha. Sekarang minta kita dapat sesuatu, tapi tenguk-tenguk, nggak ngopo-ngopo. Ayo. Benar. Terus apa? Tidak cukup dengan mengutuk ya, saja. Kita minta sesuatu yang besar, namanya kemerdekaan, namanya perdamaian, tapi ngomong doang terus cuma diem aja kayak gini, nggak melakukan apa-apa. Itu pun jadi itu pun kan nggak tepat ketika demikian. Nah, yang paling tepat sesungguhnya message ini itu Presiden untuk bisa melakukan diplomasi jaipongan. Jaipongan, saya baru mau nanya itu kayaknya. Nah, gimana tuh persis jaipongan itu? Nah, sekarang aja nih lihat nih perkembangannya ya. Keluar atau masuk? Perkembangannya. Ketika tadi tarikannya Bu, ya Israel, Amerika, Iran, dah mau dikumpulin atau dibatasi di situ saja. Ternyata enggak juga bisa kan? Karena apa? Ada negara-negara Gulf country yang mengikut atau bahkan kiblatnya karena merasa diproteksi oleh Amerika, dilindungi oleh Amerika. Saudi misalnya, atau Bahrain atau lainnya. Akhirnya ini mau tidak mau kan menjadinya ke Amerika kan. Nah, ketika demikian, ternyata pemain utamanya adalah Amerika, ya, berarti harus didekati begitu. Ketika demikian itu, jaipongan diplomasi gimana adalah itu? Penting. Apa itu? Jaipongan itu semua. Kalau misalnya dekat nih dengan Amerika, dekat. Contohnya Saudi, contohnya Bahrain atau lainnya, jempolnya diinjak juga kok. Ya. Tapi kalau jauh. Seperti Iran kan jauh, ditimpuin, tung. Ya. Lalu gimana bangsa Indonesia yang bebas aktif? Ya harus pinter main jaipongan. Kalau mau diinjek jempolnya, ya ditarik mundur jempolnya. Tapi kalau mau ditimpuk, ya harus berani begini. Nah ini harapan kami, Presiden untuk bisa melakukan itu. Husnudzonnya saya, Presiden lagi melakukan itu. Dan Anda bayangkan hari ini, ya, hitung kekuatan Indonesia dengan Iran, bandingkan. Ayo, Indonesia punya misil seperti Iran, bisa membuat roket-roket dan drone, bisa enggak? Wong kita beli, wong pesawat yang kita beli saja second. Kalau untuk perang kira-kira terbang, didiemin saja, ntar kan jatuh sendiri. Nah, gitu kira-kira. Nah, dibandingkan dengan itu saja, yang terjadi bisa begini. Yang perang di Iran, di Hormuz yang perang, yang lampunya mati loh 20 hari rowahunya Pak Menteri Bahlil, itu Indonesia. Yang perang di Iran, yang di stop di Hormuz, yang lampunya mati di Indonesia. Menteri Bahlil. Jadi persisnya Pak Kiai tetap merekomendasikan, Pak Kiai merekomendasikan Indonesia tetap ada di BOP atau melihat, tapi jangan dijawab dulu, satu meja akan kembali setelah yang satu ini. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran.
Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran. Man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President.
Masih di Satu Meja The Forum, Mbak Nurul, kalau Trump ini kan orang bilang susah ditebak, sulit ditebak, tapi dia realisme, dia pemimpinan yang dalam konteks hubungan internasional itu dia pokoknya ingin menjadi yang dominan. Ya. Dia ingin melakukan, ya mungkin publik Indonesia melihat bahwa ada di Maduro, dijemput dan sebagainya. Ya mungkin terlalu jauh lah kalau kita berpikir itu. Tapi satu sisi Indonesia ini kan secara politik harus ada di samping Palestina mendukung kemerdekaan. Dan itu clear ada di konstitusi juga artinya. Terus tapi di satu sisi ada kebutuhan juga Indonesia untuk bisa fleksibel terkait dengan kebijakan-kebijakan kaitannya dengan Amerika dan sebagainya. Komisi 1 tentu pernah membahas, ya kan, kira-kira akan kemana garisnya dan seperti apa kira-kira rumusannya. Ya. Kalau dari penjelasan pemerintah, apa yang disebut dengan masuknya Indonesia ke dalam BOP, ini juga bisa dipakai untuk ruang bernegosiasi di antara negara-negara Arab dan negara Islam lainnya itu begitu. Jadi tidak semata-mata bahwa kita itu kartu mati terperangkap di situ. Tapi kita juga harus berpikir cerdas dan menggunakan ruang itu untuk kepentingan politik kita juga begitu. Bahwa dengan situasi saat ini di mana negara-negara Arab itu juga merasa ditinggalkan oleh Amerika, ya, dan mereka dibom-bom oleh Iran dan tanpa perlindungan dari Amerika. Nah, mereka juga sudah berpikir begitu. Mungkin satu saat dari BOP ini bahkan akan meninggalkan Trumpnya dan mereka mendeklarasikan sendiri untuk memperjuangkan Palestina merdeka. Itu bisa saja, who knows begitu. Karena kekecewaan itu kan kelihatannya semakin menumpuk ya. Dengan perang ini kelihatan begitu wajahnya Amerika itu seperti melihat apa. Ini bagian dari awal proses dan terus akan Iya, dan sifatnya politik kan sangat dinamis. Pragmatis, dan juga di situ ada konsensus gitu. Nah, kita lihat bargaining powernya Indonesia itu sebetulnya kuat nggak? Kuat dong. Kita masyarakat Muslim terbesar di dunia. Kemudian kita sumber daya alam kita kaya sekali begitu. Dan kalau ada kiamat perang pun kita termasuk negara yang aman begitu, tidak terkena dampak radioaktif, katakan seperti itu gitu. Jadi keuntungan-keuntungan dengan memiliki negara sebesar Indonesia dengan segala macam geografi dan demografinya itu, ini menjadi satu alat yang untuk bargaining power dengan kelompok-kelompok ya negara-negara Islam lainnya. Kalau perlu ya mungkin someday akhirnya negara ini berkumpul dan melawan bersama-sama juragannya gitu ya. Kan di Amerika juga sudah terjadi itu. Tinggal ya bagaimana kita bisa menggunakan ruang ini. Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa ini tidak kartu mati loh, dan tidak harus ikut terus begitu. Kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia, kita bisa keluar dari BOP itu anytime. Kalau masalah pembayaran, kita sampai hari ini belum membayar. Benar. Belum membayar karena 3 tahun ini masih free begitu. Setelah 3 tahun untuk mendapatkan eksklusivitas yang ditawarkan oleh BOP itu, baru kita membayar yang $1 miliar itu. Belum bekerja bahkan kan? Belum bekerja. Jadi ya kalau kita bayangkan 3 tahun lagi, ya kalau mau keluar aja. Apalagi kita sudah sibuk mau pilpres, pileg, ngapain lagi ngomongin BOP misalnya kayak begitu ya. Kalau kita pragmatisnya. Ulta, itu tadi soal dari awal aja sudah ada pro kontra, terus kemudian belum selesai soal tadi pengiriman, ada kontribusi sekian triliun, belas triliun, terus kemudian belum selesai itu muncul lagi penyerangan dan dikait-kaitkan. Saya ingin memastikan lagi, Istana masih tetap dalam posisi bahwa bergabung dengan BOP adalah pilihan yang paling pas sementara ini, atau jika ada sesuatu yang melenceng seperti banyak pengamat sampaikan, Indonesia harus mengevaluasi bahkan harus keluar. Pilihan untuk berada di BOP bukan yang paling pas seperti narasinya tadi, tapi adalah salah satu opsi. Salah satu opsi. Salah satu opsi yang bisa kita manfaatkan. Setuju tadi dengan Pak Kiai, dengan Mbak Nurul, bahwa Trump will do whatever it takes. Ini one way or another, BOP bakal jalan. Indonesia, dia mau nggak berperan di situ? Bahkan ya, Duta Besar Palestina menyatakan bahwa mereka mengapresiasi dan mereka memang
senang bahwa Indonesia itu bisa merepresentasikan mereka di sana. Dan jangan katakan kalau misalnya kenapa Israel ada di situ, Palestina tidak ada di situ. Itu kan ada hal teknis yang harus diurus di UN, ya kan? Ada permasalahan di UN yang tidak bisa menyatakan resolut untuk mengatakan Palestina adalah sebuah negara berkedaulatan. Ini yang pengen kita perjuangkan di BOP. Dan juga bahkan PA ya, Palestinian Authority sudah membuat kantor penghubung gitu. Jadi artinya kan ini memang adalah forum. Jangan dibilang ini adalah satu-satunya opsi, bukan kartu mati kayak kata Mbak Nurul tadi. Ini adalah forum, dalam waktu kapanpun kita ingin keluar karena ini sudah tidak relevan lagi, ya sudah gitu. Dan jangan oversimplifying things. Karena bahkan di Amerika sendiri ada analisa seperti ini, bahwa Trump itu memang mendorong untuk melakukan perang sehingga nanti dia berpikirnya 3 periode. Karena ada mekanisme di Amerika Serikat sendiri yang memperbolehkan kalau misalnya dalam situasi perang. Itu presiden bisa berlanjut. Ini tuh bukan hal yang simple yang bisa kita katakan dengan mudah gitu loh. Yang kelihatan aja. Iya, tidak banyak hal-hal yang tidak dilihat, yang tidak ada di under the table gitu. Dan juga tadi misal kayak masalah Hamas, masalah labeling teroris gitu ya. Yang mendanai Hamas itu bukan cuma Iran. Qatar dan Israel juga back channelnya mendanai Hamas. Tujuannya buat apa? Agar Hamas ini makin agresif sehingga Netanyahu bisa justifikasi untuk menyerang Gaza. Itu sudah ada di mana-mana, di New York Times pun dibahas gitu. Ini bukan hal yang bukan hal yang bisa dilakukan oleh secara unilateral gitu, diselesaikan gitu. Oke, Mbak Dina, di samping tadi saya minta komentarnya bahwa memang ini tidak ada, saya bukan pas, tapi salah satu opsi gitu. Dan ketika Indonesia diwakili oleh Presiden Prabowo menyampaikan itu, menunjukkan sikap politiknya, itu dibaca sebagai bagian ingin menyelesaikan persoalan di Gaza yang tidak selesai-selesai. Anda melihat? Oke, yang pertama tadi disebut salah satu opsi ya. Mengapa harus opsi ini yang dipilih? Kan pertanyaannya gitu ya. Terus saya pikir Mbak Ulta itu ada beberapa hal yang salah juga yang disampaikan. Yang pertama, Hamas didanai Israel misalnya gitu ya. Ya itu saya pikir itu tidak akurat, dan Anda mengutip New York Times jelas itu Mbak, bukan di New York Times saja, banyak. Oke, dan saya akan menyampaikan sesuai pemahaman saya bahwa itu tidak benar. Yang kedua, kemudian masalah charter BOP sama sekali tidak ada Palestina ya. Anda bilang ada, yang ada itu di 20 poinnya Trump, di 20 poin perdamaian Trump. Di charter BOP silahkan saya tantang, sekarang nggak ada kata Palestina, nggak ada. Itulah yang membuat banyak pengamat geopolitik Timur Tengah mengkritisi BOP itu katanya ini buat Palestina karena mandat dari resolusi 2803. Lalu kenapa Trump membuat sebuah lembaga baru dengan aturan yang dia tetapkan, dengan charter yang dia tetapkan, tapi nggak ada Palestinanya. Palestina dibahas dalam Dewan Eksekutif Gaza tadi, dan ketika kita tapi kan tetap menjadi bagian dari BOP. Dan satu lagi yang jadi catatan, saya dengerin semua ya pidato orang-orang di sana, bukan pidato presidennya, tapi pidato projectnya. Itu kan yang masuk, yang pidato itu misalnya Yakir Gabay, pengusaha real estate Israel, dan dia ngomong nanti Gaza akan bangun ini, tapi syaratnya Hamas dilucuti dulu. Kemudian ada ada pengusaha digital Zionis juga. Nanti Gaza akan dibikin digitalisasi, dibikin cashless society. Tapi juga Hamas harus dilucuti dulu. Kemudian kita bicara soal Kushner, soal Witkoff itu juga pengusaha real estate. Semuanya ini jadi project yang profit gitu ya. Ini masalah investasi. Kushner bilang soal Riviera, Gaza Riviera, berarti kan jadi resort. Jadi ini BOP ini kalau kita lihat detailnya, ini ngomongin apa sih orang-orang ini? Kalau pidato para Anda presiden bagus-bagus. Bukan soal perdamaian, tapi lebih kepada rencana proyek bisnis besar. Dan kalau kita lihat bahwa ini ternyata semuanya proyek dan besar sekali dananya, dan sudah disebut ya dananya sekian miliar US dollar, dan orang-orang disuruh patungan gitu, dan lalu kemudian Israel ngomong kita nggak mau patungan ya. Dan terus saya pikir ini bukan opsi yang baik gitu ya. Ini bukan opsi yang baik. Terus juga Mbak Ulta tadi juga mengakui bahwa Trump ini bukan orang yang baik.
ketika ini bukan organisasi yang baik, Trump juga bukan orang yang baik, kenapa kita malah mengendorse organisasi yang seperti ini ketika ada opsi lain gitu loh. Kalau salah satu opsi ya berarti kan ada opsi lain. Lalu tadi Mbak Nurul juga sampaikan bahwa pemerintah menyatakan kalau memang ini tidak baik gitu, tidak maslahat ya akan keluar. Ya sudah, ini kami semua gitu ya, para akademisi, para pengamat tuh udah ngomong berkali-kali, ini loh masalahnya di sini sini. Kenapa kok nggak didengar? Itu masalahnya. Selalu bertahan dengan argumen yang ini gitu loh. Nggak mau bergeser sedikit pun dan mendengar Saya kami. mau gitu ke Pak Kiai. Pak Kiai, MUI akan aktif mengawasi ini. Oh pasti. Dan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu. Satu meja akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Satu Meja The Forum. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan itu, publik mendesak Indonesia untuk mundur dari Board of Peace. Akankah Presiden Prabowo mengambil sikap mundur atau malah bertahan dari Board of Peace? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Maret, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Amerika Serikat dan Israel melancarkan Masih di Satu Meja The Forum, Pak Kiai, apa yang kira-kira harus disampaikan, mendorong, karena prinsipnya kita semua mendukung Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ya, selain kita memikirkan negara lain, yang terpenting juga, yang wajib juga memikirkan negara kita sendiri. Kira-kira kondisinya kayak apa situasinya dalam percaturan dunia ini. Intinya para kiai dan tokoh-tokoh dan bangsa Indonesia, ya kalau berdoa kan doanya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Semua yang ngomong di sini atau di publik atau MUI adalah tujuannya salam. Damai, damai, damai. Sekecil apapun, ayo kita berusaha untuk damai dan utamakan negara kita sendiri juga damai. Mbak Dina, singkat aja, saran, kita sepakat semua lah untuk damai, tapi kan cuma caranya berbeda. Iya, perdamaian intinya tidak akan berkelanjutan, tidak akan sustainable tanpa keadilan. Dan perdamaian di Palestina hanya bisa dicapai kalau orang-orang Palestina dibantu untuk merdeka. Dan kita perlu mencari cara untuk betul-betul bantuan yang berdampak untuk kemerdekaan Palestina. Jadi opsinya kita betul-betul harus dipertimbangkan, dan please pemerintah mendengarkan banyak saran-saran dari yang sudah disampaikan. Mbak Nurul. Ya, saya kira pemerintah konsisten ya, dia berdiri tegak di atas prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan begitu. Jadi walaupun bagaimana situasinya seperti apa sekarang ini begitu, saya percaya betul bahwa pemerintahan Bapak Prabowo ini akan membawa konstitusi kita sebagai landasan berpikirnya dan mengambil keputusan begitu, bahwa kemanusiaan dan kemerdekaan juga keadilan itu menjadi landasan berpikir orang Indonesia sesuai dengan konstitusi. Saya kira itu menjadi penting dan ini tidak akan dilupakan ketika kita berjuang di forum internasional dengan institusi apapun begitu. Gimana Ulta? Saya setuju dengan Mbak Nurul tadi. Pak Prabowo menjalankan amanat konstitusi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, itu bagian dari cita-cita, tapi konstitusi kita melaksanakan perdamaian dunia itu. Dan untuk permasalahan Gaza, Israel, Iran, Amerika, jangan oversimplifying masalah ini pertama, dan kedua jangan mengeneralisir. Tadi seperti dikatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak mendengarkan akademisi gitu. Akademisi yang mana nih? Semuanya, bagaimana? Semuanya atau bagaimana? Semalam Pak Prabowo itu bertemu dengan semua pihak, termasuk mantan presiden, wakil presiden, juga membahas tentang isu ini. Dan mendengarkan artinya, semua masukan. Pak Prabowo itu mendengar semua masukan. Hal ini ya, permasalahan di global ini masih sangat dinamis. Kita tidak bisa melakukan judgement hanya karena tekanan, tapi karena hal yang strategis. Pak Kiai terima kasih, Mbak Dina terima kasih, Mbak Nurul terima kasih, Ulta terima kasih. Setiap presiden memiliki gaya politik luar negeri masing-masing. Pilihan kebijakan politik luar negeri harus dipastikan mengutamakan kepentingan nasional tanpa melawan konstitusi. Prinsip anti penjajahan dan menjaga perdamaian dunia harus dijaga sebagai komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.